Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab hubungan kantor pusat dan cabang dengan persoalan-persoalan khusus. Anggota kelompok kami, Indah Wayunintia, saya sendiri, yang kedua Meldayana Martawanti, yang ketiga Tiara Pradana, dan yang keempat Viera Safiria Hamidah. Sebelum memasuki materi, di sini akan menjelaskan bab-bab apa yang kita pelajari dalam bab materi ini. Persoalan-persoalan khusus di dalam akuntansi biasanya timbul dalam hal perusahaan menggunakan sistem desentralisasi apabila hubungan antara kantor pusat dan cabang-cabangnya itu menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan transfer uang antar cabang. Yang kedua, pengiriman barang-barang antar cabang. Yang ketiga, barang-barang yang dikirim ke cabang dinota dengan harga di atas. Ada 2 subbab, harga pokok kos dengan tambahan bunga. Yang kedua, harga pokok dinota penjualan eceran. Yang pertama, pengiriman uang antar cabang. Pengiriman antar cabang atau interbranch transfer of cash. Ini terjadi apabila perusahaan mempunyai cabang lebih dari 1. Untuk mengendalikan aktivitas tiap-tiap cabangnya, biasanya kantor pusat mengadakan pembatasan-pembatasan yang menyangkut hubungan antara cabang tertentu dengan cabang lainnya. Berikut adalah contoh soalnya. Suatu perusahaan yang berkantor pusat di Yogyakarta memerintahkan kepada cabang Bandung untuk mengirimkan uang sebesar Rp100.000 kepada cabang Semarang. Dan ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. RK kantor cabang Semarang itu untuk kantor pusat, sedangkan kantor cabang kantor Semarang kas pada RK kantor pusat sebesar Rp100.000. Untuk yang kedua, RK kantor cabang Bandung Rp100.000. Dan untuk ayat jurnalnya kantor cabang Bandung, RK kantor pusat pada kas sebesar Rp100.000. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengiriman barang antar cabang. Pengiriman barang antar cabang biasanya ada pada kantor pusatnya. Nah, jadi pengiriman barang-barang di cabang itu dilakukan oleh kantor pusat. Terjadi persoalan tersendiri apabila terjadi pengiriman barang dari cabang tertentu kepada cabang lainnya. Nah, contohnya seperti apabila dari kantor pusat telah mengirim barang ke cabang A. Bank A terjadi perubahan bahwa kantor pusat memerintahkan cabang A untuk mengirimkan barang tersebut ke cabang B. Persoalan itu adalah tentang perlakuan akuntansi terhadap biaya pengangkutan barang-barang yang bersangkutan. Nah, dalam hal pengiriman barang-barang dari kantor pusat ke suatu cabang, biasanya ongkos-ongkos pengangkutan untuk barang-barang tersebut diperhitungkan dan menjadi beban kantor cabang, yaitu ditambahkan pada harga barang-barang yang bersangkutan tersebut. Dan apabila terjadi pengiriman barang-barang untuk cabang atas perintah kantor pusat, maka perlakuan terhadap ongkos angkut atau pengiriman diatur sebagai berikut. Yang pertama, ongkos angkut barang dari cabang tertentu ke cabang yang lain itu dibayar lebih dulu oleh cabang yang mengirim dan nantinya akan diperhitungkan sebagai beban kantor pusat. Lalu, pembebanan ongkos angkut untuk cabang yang menerima barang-barang kiriman itu diperhitungkan sesuai dengan ongkos angkut apabila kantor pusat mengirimkan langsung kepada cabang menerima. Lalu, dalam buku-buku kantor pusat, selisih yang terjadi dalam perhitungan pembebanan ongkos angkut antar cabang itu diberlakukan sebagai selisih ongkos angkut barang-barang antar cabang. Mungkin langsung saja ya kita bisa lihat di contohnya biar lebih jelas. PT Aneka Batik di Yogyakarta mengirimkan sejumlah barang ke cabang di Semarang seharga Rp500.000. Ongkos angkut barang tersebut dari Jogja ke Semarang adalah Rp25.000.
Lalu beberapa hari kemudian, oleh karena itu ada perubahan kebijaksanaan, kantor pusat memerintahkan kantor cabang Semarang agar barang-barang yang baru diterima itu dikirimkan ke cabang Bandung seluruhnya. Cabang Semarang melaksanakan perintah tersebut dan membayar ongkos angkut sebesar Rp60.000. Lalu apabila kantor pusat langsung mengirimkan barang-barang tersebut dari Jogja ke Bandung, itu hanya memerlukan ongkos sebesar Rp70.000. Nah, bisa kita lihat pencatatan pada buku kantor pusat seperti pada tabel berikut. Transaksi yang pertama ada pengiriman barang-barang ke cabang Semarang dengan harga pokok sebesar Rp500.000 dan ongkos angkut sebesar Rp25.000 telah dibayar. Penulisan jurnalnya, kantor cabang Semarang di sebelah debit sebesar Rp525.000 pada pengiriman barang-barang ke cabang Semarang di sebelah kredit sebesar Rp500.000 dan kas di sebelah kredit yaitu ongkos kirim sebesar Rp25.000. Transaksi yang kedua ada kantor pusat memerintahkan kepada cabang Semarang agar barang yang baru diterima seharga Rp500.000 dikirim ke cabang Bandung. Penulisan jurnalnya yang pertama, pengiriman barang ke cabang Semarang di sebelah debit sebesar Rp500.000 pada pengiriman barang ke cabang Bandung sebesar Rp500.000 di sebelah kredit. Penulisan jurnal yang kedua, kantor cabang Bandung di sebelah debit sebesar Rp570.000 yang didapatkan dari Rp500.000 harga pokok barang ditambah dengan Rp70.000 yaitu ongkos kirim pusat Jogja ke cabang Bandung menghasilkan Rp570.000 dan selisih ongkos angkut barang antar cabang sebesar Rp15.000 di sebelah debit yang didapatkan dari Rp25.000 yaitu ongkos angkut dari pusat ke cabang Semarang ditambah dengan Rp60.000 ongkos angkut dari cabang Semarang ke cabang Bandung dikurangi dengan Rp70.000 yaitu ongkos angkut apabila pusat langsung mengirimkan barang ke cabang Bandung. Next, pada kantor cabang Semarang di sebelah kredit sebesar Rp585.000. Next, pencatatan pada buku cabang Semarang. Transaksi yang pertama ada penerimaan barang-barang dari kantor pusat seharga Rp500.000 dengan ongkos angkut sebesar Rp25.000. Untuk penulisan jurnalnya, pengiriman barang dari kantor pusat di sebelah debit sebesar Rp500.000 dan ongkos angkut barang masuk di sebelah debit sebesar Rp25.000 pada kantor pusat sebesar Rp525.000 di sebelah kredit. Transaksi yang kedua, pengiriman barang-barang ke cabang Bandung atas perintah kantor pusat. Barang-barang yang dikirim seharga Rp500.000 dengan ongkos angkut ke Bandung sebesar Rp60.000. Untuk penulisan jurnalnya, kantor pusat sebesar Rp585.000 di sebelah debit pada pengiriman barang-barang dari kantor pusat sebesar Rp500.000 di sebelah kredit. Ongkos angkut barang masuk sebesar Rp25.000 di sebelah kredit dan kas sebesar Rp60.000 di sebelah kredit. Lanjut pada pencatatan pada buku cabang Bandung. Ada transaksi yang pertama, penerimaan barang-barang dari cabang Semarang atas perintah kantor pusat seharga Rp500.000 dan ongkos angkut normal dari Jogja ke Bandung sebesar Rp70.000. Penulisan jurnalnya, pengiriman barang-barang dari kantor pusat sebesar Rp500.000 di sebelah debit. Ongkos angkut sebesar Rp70.000 di sebelah debit pada kantor pusat sebesar Rp570.000 di sebelah kredit. Barang-barang untuk cabang dinota di atas harga pokok. Barang-barang yang dikirim oleh kantor pusat ke cabang-cabang yang dinota di atas harga pokok ada dua macam, yaitu dinota dengan tambahan persentase tertentu di atas harga pokok dan dinota dengan harga jual eceran. Dinota dengan tambahan di atas harga pokok bertujuan untuk itu kelebihan harga bisa digunakan untuk biaya pengurusan dan pengawasan serta administrasi yang berhubungan antara kantor pusat dan cabang. 2. Kantor pusat
mempunyai suatu gambaran konkret tentang pendapatan yang mungkin diperoleh kantor cabang. Dengan menentukan harga barang-barang untuk cabang di atas harga pokoknya, sebenarnya bahwa laba yang dilaporkan adalah lebih rendah dari sesungguhnya terjadi. Selisih yang terjadi antara harga pokok menurut kantor pusat dengan harga dalam nota untuk cabang ditampung dalam rekening cadangan kenaikan harga barang-barang cabang. Contohnya sebagai berikut. Misalnya, barang-barang yang harga pokoknya 500.000 dikirimkan oleh kantor pusat kepada cabangnya dengan harga setelah dinaikkan 25% dari harga pokok atau sejumlah 625.000. Pencatatannya, buku kantor pusat, akunnya adalah kantor cabang sebesar 625.000, pada pengiriman barang-barang ke kantor cabang sebesar 500.000 dan cadangan kenaikan harga barang-barang cabang sebesar 125.000. 125.000 adalah 25% dari 500.000. Lalu, buku kantor cabang, akunnya adalah pengiriman barang-barang dari kantor pusat sebesar 625.000 pada kantor pusat sebesar 625.000. Barang-barang untuk cabang dinota dengan harga jual eceran. Tujuan pokok daripada teknik penentuan harga untuk cabang dengan harga-harga penjualan eceran antara lain: 1. Untuk lebih memperketat kontrol dan mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang hasil-hasil operasi cabang. 2. Kantor pusat dapat segera menghitung nilai persediaan yang ada di kantor cabang. 3. Memudahkan inventarisasi fisik barang di kantor cabang. 4. Adanya keseragaman harga untuk beberapa daerah pemasaran. Apabila barang-barang untuk cabang dinota dengan harga jual eceran, maka harga pokok penjualan di cabang otomatis sama dengan penjualannya. Laba atau rugi usaha yang sesungguhnya dari usaha cabang hanya akan dapat diketahui oleh kantor pusat. Pencatatan yang ada di kantor cabang yang tidak dapat menunjukkan rugi dan laba usahanya itu hanya dipakai untuk tujuan statistik dan perbandingan belaka. Untuk pencatatannya sama seperti contoh sebelumnya. Laporan keuangan gabungan apabila barang-barang cabang dinota di atas harga pokok. Apabila barang-barang untuk cabang dinota dengan harga berbeda dari harga pokoknya, maka akan timbul persoalan-persoalan khusus di dalam penyusunan laporan keuangan gabungan. Persoalan-persoalan khusus yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Persediaan akhir barang-barang pada neraca kantor cabang yang nilainya berbeda dari harga pokok sebenarnya harus dinyatakan kembali dalam nilai harga pokok semula agar memungkinkan penyusunan neraca gabungan. 2. Persediaan awal dan akhir barang-barang pada laporan perhitungan rugi laba cabang harus dinyatakan kembali dalam harga pokok yang sebenarnya. 3. Untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan gabungan, biasanya daftar lajur dibuat atas dasar data neraca sisa dari pusat dan cabangnya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh pada halaman 202. PT Arta mempunyai cabang di Medan dan membebankan harga barang-barang sebesar 125% dari harga pokoknya. Berikut ada neraca sisa dari PT Arta dan cabangnya di Medan untuk periode akhir tahun 1980. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ada persediaan barang juga pada halaman 203. Selanjutnya membuat laporan keuangan gabungan kantor pusat dan cabang. Untuk kantor pusat dan kantor cabang ini nilainya dari neraca sisa. Untuk penyesuaian dan eliminasi itu diperoleh dari penjelasan halaman 203. Nomor 1, rekening neraca yang sifatnya timbal balik dieliminasi. Jurnalnya kantor pusat pada kantor cabang sebesar 434.000. Nomor 2,
Saldo rekening rugi laba yang sifatnya timbal balik antara kantor pusat dan cabang dieliminasi dengan jurnal pengiriman barang-barang ke cabang Medan sebesar 192.000 di debit dan cadangan kenaikan barang-barang cabang sebesar 48.000 di debit. 48.000 itu diperoleh dari kenaikan harga barang-barang dikali pengiriman barang cabang. Hasilnya 48.000. Pada pengiriman barang-barang dari kantor pusat sebesar 240.000 di sisi kredit. Oh iya, untuk cadangan kenaikan harga barang-barang cabang itu juga bisa dihitung dari selisih antara harga di pusat dan cabang. Jadi 240.000 dikurangi dengan 192.000, hasilnya juga 48.000. Selanjutnya nomor 3, saldo awal rekening cadangan kenaikan harga barang-barang cabang pada 1 Januari sebesar 20.000. Kenaikan ini diperhitungkan atas saldo awal persediaan barang-barang yang masih ada di cabang Medan. Perhitungannya itu 68.000 dikurangi dengan 48.000, hasilnya 20.000. Jadi jumlahnya cadangan kenaikan harga barang-barang cabang di debit 20.000. Pada persediaan barang-barang 1 Januari di kredit sebesar 20.000. Nomor 4, persediaan akhir barang-barang yang ada di cabang yang asalnya dari kantor pusat, baik untuk kepentingan perhitungan rugi laba maupun neraca cabang masih mengandung unsur kenaikan harga sebesar 25%. 25% itu diperoleh dari 80.000 dibagi 320.000 dikali 100%, hasilnya 25%. Itu bisa dilihat di tabel halaman 203. Barang-barang dari kantor pusat yang ada di cabang adalah sebesar harga nota 80.000. Jadi jurnalnya untuk kenaikan ini adalah persediaan barang-barang akhir tanggal 31 Desember di laporan rugi laba sebesar 16.000. Ada persediaan barang-barang akhir di neraca sebesar 16.000. 16.000 itu diperoleh dari mana sih? Dari 25% dibagi 125% dikali 80.000. Selanjutnya itu tinggal dimasukkan saja pada penyesuaian dan eliminasi untuk penjelasan nomor 1 dan sampai nomor 4 tadi. Selanjutnya ada laporan perhitungan rugi laba gabungan, laporan laba yang ditahan dan neraca gabungan yang disusun dari daftar lajur dari slide sebelumnya. Yang pertama, rugi laba gabungan itu penjualan dikurangi HPP dikurangi macam-macam biaya usaha, hasilnya 304.000 laba bersihnya. Untuk persediaan barang-barang 1 Januari itu di buku mungkin salah ketik ya, di buku kan 960.000 tapi di daftar lajur itu 560.000, yang benar itu 560.000. Selanjutnya laporan laba yang ditahan kantor pusat dan cabang, itu saldo laba awal ditambah laba bersih dikurangi dividen, hasilnya 370.000 saldo laba yang ditahan akhir. Selanjutnya neraca gabungan kantor pusat dan cabang. Di sini aktiva dan pasiva harus balance. Di sini mudah, tinggal dijumlahkan saja. Untuk aktiva itu kas sampai persediaan barang itu dijumlah. Terus untuk aktiva tetap
dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Jadi 210 dikurangi 105, hasilnya 105. Jadi jumlah aktifannya itu 541 ditambah 430 ditambah 424 ditambah 105, hasilnya 1.500.000. Untuk pasifannya hutang dagang 330, modal saham 800, laba yang ditahan 370. Hasilnya atau jumlah pasifannya 1.500.000. Ini sudah balance ya, berarti benar. Nah, terima kasih sudah menonton presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, bisa diajukan di kolom komentar Google Classroom yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.